Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil Ahmad Hambali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Padang. Insya Allah hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Pasundan 1 Kota Cimahi dengan materi pergeseran keseimbangan kimia pada faktor suhu, tekanan, dan juga volume. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di kesempatan kali ini ya untuk belajar melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh disiapkan oleh Ferry ya, silakan Ferry. Sebelum mulai pembelajaran, maka kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tentu saja harus bersyukur ya bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, dan hari ini yang tidak hadir berarti Alisa ya. Alisa, kemudian siapa lagi? Revalina ya, baik. Oke, baik, 3 orang berarti ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan kalaupun memang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan juga kalaupun memang izin, mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan semua. Nah, sekarang kita lihat dulu sebagai motivasi bahwa ternyata keseimbangan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat di sini ada oksigen di udara ya. Nah, oksigen di udara itu ternyata berikatan dengan hemoglobin, betul. Hemoglobin itu ada di mana, Naufal? Sis pembuluh darah di darah. Di apa? Di darah. Di darah. Nah, kemudian di darah itu bagaimana, Naufal? Di darah. Ya, jadi hemoglobin itu adalah yang mewarnai darah. Mewarnai darah. Nah, kebayang nggak kalau ternyata hemoglobin di dalam darah itu ternyata dia tidak berikatan dengan oksigen, tetapi dengan zat yang lain. CO2 atau CO? CO ya. Nah, bisa terjadi dengan CO. Itu kan sudah pernah ya kita sebelumnya bahas, ternyata si CO itu ternyata bisa menjadi pengganti dari oksigen. Nah, itu berbahaya. Padahal seharusnya adalah hemoglobin berikatan dengan oksigen. Nah, berarti kita bersyukur karena oksigen yang ada di ruangan ini adalah oksigen yang sehat tentu saja ya. Di sini nggak ada yang merokok kan? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Karena kalau ada rokok, nanti dengan rokok ini si oksigennya bisa tergantikan. Dia adalah dengan gas CO atau gas karbon monoksida, dan otomatis dengan karbon monoksida itu nanti yang ada orang tersebut bisa mengalami sesak, betul, sesak. Kemudian apalagi ya bisa ke pingsan atau bahkan ke kematian ya. Alhamdulillah. Oke, nah kemudian juga kita ini mungkin ada yang sudah tahu belum, ternyata di gigi kita juga ada keseimbangan ya. Jadi di sini ada kalsium hidroksiapatit yang ternyata berkeseimbangan di dalam email gigi ya, email gigi. Nah, di email gigi itu tentu saja akan terjadi keseimbangan seperti ini sehingga email giginya menjadi lebih kuat ya, seperti itu. Nah, jadi ternyata keseimbangan itu bagaimana, dekat ya dengan hidup kita sehari-hari? Dekat ya. Jadi kalau misalnya keseimbangan kimia buat apa sih di dalam kehidupan? Ya banyak gitu ya fungsinya. Masih ingat gak pertemuan sebelumnya? Analoginya apa waktu itu? Masih ingat gak? Bapak kasih sebelum praktikum itu ada gambar apa? Ada apa? Iya, tabung apa?
tabung berbentuk huruf U ya, ada tabung berbentuk huruf U yang kemudian ketika waktu itu juga sudah pernah dijelaskan, ketika ditambah dari sebelah kiri dia geser ke kanan, ataupun misalnya diambil dari sebelah kiri maka dia geser ke kiri itu sendiri ya. Nah itu adalah salah satu bentuk dari ini ajar lecetali yang akan kita pelajari hari ini, yaitu amonia. Amonia ini adalah zatnya, berarti dia yang mana nih? Amonia itu yang mana rumusnya? Amonia itu adalah yang rumusnya NH3. Ini apa? Nitrogen. Ini hidrogen. Ternyata nitrogen dan hidrogen berkeseimbangan membentuk amonia. Yang amonia tersebut nanti akan digunakan di industri untuk apa? Iya, pembuatan pupuk, yaitu salah satunya pupuk urea dan ZA. Untuk hari ini, jadi kita tujuan pembelajarannya ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di sini diharapkan peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah pertimbangan dan penerapannya dalam industri, serta nanti bagaimana menyajikan dan juga menyimpulkan. Nah, di sini diharapkan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, proaktif, nanti boleh bertanya jika ada yang tidak paham, ya. Kemudian juga bekerja sama, nanti kita akan kelompokkan, ya. Kita akan kelompokkan. Nah, di sini penting ya, bagaimana garis besar pembelajaran kita hari ini itu adalah kita akan menganalisis faktor yang mempengaruhi pergeseran. Nah, kira-kira di industri pergeseran itu terjadi bagaimana, gitu ya? Seharusnya apa yang dilakukan ketika ingin memperbanyak suatu produk? Kalau di industri tentu saja kita ingin membuat apa? Misalnya membuat suatu produk kan, produk. Nah, produk itu pasti kita inginnya bagaimana kalau sebagai seorang produsen? Memuaskan boleh atau banyak. Nah, ketika itu pengen banyak, otomatis kita harus bagaimana, gitu ya? Nah, inilah yang secara garis besar ketika kita ingin memperbanyak suatu produk, berarti kita harus melakukan apa ketika reaksinya dia berkesetimbangan, ya. Kita coba lakukan pretest ya. Oke, boleh dibuka. Silakan, di situ Bapak sudah kirimkan ya. Oke, di sini Bapak cek ya jawaban yang sudah. Enggak, ini ya sambil dicek maksudnya jawaban yang sudah masuk berapa orang. Jadi kelompok yang pertama itu adalah hasil pretest ya, Bapak menggunakan hasil pretest. Hasnasia, Alifa, Rafa, Nokita, dan juga Puput. Ya, boleh silakan berdiri, nanti pindah. Kemudian kelompok kedua ya, silakan duduk berdasarkan kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 tetap di situ ya, 3 di situ berarti. 1, 2, 3, 4. Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Satu orang satu ya, satu LKPD. Nanti di dalam kelompok seperti biasa mengerjakan masing-masing tapi hasil kelompok ya, maksudnya tuh mengerjakan di LKPD masing-masing tapi hasil dari kerjasama kelompok.
Sudah ya? Baik. Nah, kalau sudah boleh disimak ke depan semuanya, perhatikan ke depan. Nah, kita akan melihat orientasi masalah yang kita punya ya. Kalian pun di LKPD sudah ada. Jadi intinya dari apa yang akan kita pelajari hari ini, kita melihat suatu wacana tentang di sini ada apa? Amonia ya. Nah, tadi di awal amonia sudah Bapak sebutkan, itu adalah bagian daripada pembentuk apa? Tadi? Ya, pupuk apa tadi? Urea dan ZA. Nah, ternyata di sini kita lihat, boleh disimak, ternyata reaksinya adalah berkesetimbangan antara apa? Nitrogen dan dan hidrogen. Nah, di situ ada tanda apa ya? Setimbang. Ini ya, panah bolak-balik, dan juga ada apa? Ada apa? Ya, kalian masih ingat berarti entalpi. Entalpinya di situ apa tuh? Negatif, artinya reaksi apa? Apa? Eksa atau endo? Hah? Ada lupa ya. Nah, jadi itu adalah reaksi eksoterm. Nah, masih ingat reaksi eksoterm? Siapa yang masih ingat? Boleh? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang mengeluarkan panas, atau dengan kata lain dia kalornya itu masuk atau keluar? Keluar dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan. Nah, itu Bapak sambil ingatkan lagi materi sebelumnya tentang termokimia. Nah, berarti di sini reaksinya adalah berkeseimbangan dan dengan delta H adalah negatif, atau delta H-nya eksoterm, ya, eksoterm. Nah, kalian di situ perhatikan ada tabel tentang persentase bagaimana si amonia itu akan dibuat, ya. Ada banyak sekali. Nah, tugas kalian adalah sekarang menganalisis dari masalah yang ada di sini. Kira-kira menurut kalian dari apa yang ditampilkan itu nanti akan terbentuk suatu amonia yang banyak, itu kondisinya harus bagaimana menurut kelompok masing-masing, ya. Oke. Baik, seperti itu. Silakan orientasi masalah sudah ada ya di wacana di setiap LKPD masing-masing juga. Sekarang di setiap kelompok silakan untuk berembuk ya mengerjakan dari LKPD-nya. Boleh melingkar ya. Novel boleh geser biar nanti kelihatan. Boleh melingkar ya. Silakan didiskusikan di kelompok masing-masing ya. Di situ ada bagian yang boleh dibaca dulu tentang orientasi masalah yang kalian punya. Kemudian nanti berhubungan dengan bagian setiap asingnya. Yang bagian kedua mana? Udah belum? Nah, di sini kalian berarti tentukan dulu ya. Tentukan faktor apa saja, gitu ya. Seperti itu. Berdasarkan kebiasaan. Nah, coba dianalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya banyaknya si amonia itu apa? Dari wacana. Gimana? Yang kelompok lain juga anggota yang lain boleh saling berdiskusi. Kira-kira faktornya apa? Ini dulu pertanyaan yang tentang organisasi. Diskusikan tentang faktor apa saja dari wacana yang kalian sudah baca. Itu Delius ya. Gimana Iis? Ada pertanyaan? Belum ada, silakan.
Ya, di mana Novel? Yang mana tentang faktor apa saja kandungan. Ya. Nah, ya berarti kamu lihat betul. Nah, ini di sini dari tabel yang ada. Dari tabel yang ada kira-kira bagaimana? Ya, ATM itu apa? Ya begitu. Gitu Novel. Ya itu menurut kelompok kalian ya. Nanti kan kita bandingkan dengan kelompok lain. Boleh disimak ke depan terlebih dahulu semuanya. Di sini Bapak ada, karena kita tidak melakukan praktikum gitu ya, Bapak tampilkan videonya ya, boleh disimak. Ini adalah pengaruh penambahan suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Ini contohnya ya. Reaktan yang pertama ya, yang keseimbangan ion kobalt kompleks. Di situ reaksinya adalah reaksi endotermis. Sekali lagi, reaksinya adalah reaksi endotermis, maka saya bisa memasukkan energinya ke sisi reaktan. Karena reaktan harus ditambah energi dulu, baru dia akan bisa menjadi produk. Oke, ada sebagian yang saya masukkan ke air dingin, ada sebagian yang saya masukkan ke air panas, atau salah satu tabung saya masukkan ke air dingin, berarti panasnya dikurangi, dan yang lain saya masukkan ke air panas, berarti energinya atau panasnya ditambah. Di sini bisa kita lihat bahwa yang dimasukkan ke air dingin akan mengalami perubahan warna, awalnya biru pekat menuju ungu, berarti dia akan menuju merah, atau reaksinya bergeser ke kiri ketika panasnya dikurangi. Sedangkan ketika panas ditambah, maka bisa kita lihat yang dari merah akan menuju ke ungu, berarti dia akan mengalami perubahan menuju ke biru, berarti ketika panasnya ditambah, reaksinya bergeser ke kanan. Kita lihat, simak video yang kedua. Ini tentang suhu. Nah, yang kedua tentang tekanan kolom ya. Oke ya. Nah, terbentuklah NO2 ya di sini ya. Jadi si NO awalnya di sana, di sini O2 ditekan, jadi nanti masuk jadi NO2. Pada saat kita memberikan tekanan pada suntikan, maka jarak antar molekul NO2 akan mengecil. Berarti dia akan terkonsentrasi ke ruangan yang lebih kecil dan warnanya jadi kelihatan lebih pekat. Namun seiring berjalannya waktu, sistem keseimbangan yang ada dalam NO2 ini akan bergeser ke arah kanan, ditandai dengan tekanannya akan semakin mudah. Hal ini menunjukkan ketika tekanan diperbesar atau volume ruangan kecil, reaksi keseimbangan itu akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil, atau di sini ke arah molekul N2O4. Oke, itu mungkin ya, ini hanya sebagai ilustrasi saja, di soal kalian tidak ada ya, ini hanya untuk menunjukkan kira-kira faktor tekanan dan suhu itu bagaimana. Ya, boleh dilanjutkan. Ya, kalau seperti ditekan berarti bagaimana? Berbanding terbalik. Nah, kamu lihat di sini gambarnya. Ketika ada gambar ini, berarti di sini kan Novel bisa melihat bahwa dia itu jumlahnya bagaimana, si N2-nya bagaimana, H2-nya bagaimana, jumlahnya atau bisa dihitung. Itu jelas kan, warnanya ada. Berarti beda faktor jumlah. Nah, ketika sebelum ditekan, setelah ditekan bagaimana kondisinya?
Nah ini proses menekan pada saat ditekan. Atau kamu boleh lihat dari sebelum dan setelahnya saja. Ya. Berarti sebelum ditekan jumlah molekul. Nah, ini apa sih molekul? Ya. Molekul. Ya. Jumlah molekul apa sih yang warna ini tuh? Nah lihat di samping keterangannya. Ya. Ya. Salma. Salma berarti sudah langsung ini ya. Coba Salma boleh dijelaskan ke teman-teman. Nah ini representasi ini adalah pemodelan gambar satu ini tuh bagaimana? Apa yang kalian temukan? Kalian menemukan apa di sini? Jaknya apa saja? Ada A2, ada N2, ada N3. Yang warnanya bagaimana? Beda-beda kan Rudi ya. Nah dari Rudi itu ternyata bisa melihat jumlahnya bagaimana kira-kira ketika dia ditekan. Sebelum ditekan bagaimana jumlahnya, setelah ditekan bagaimana jumlahnya. Atau sebelum ditekan itu misalnya nanti bisa kelihatan setelah ditekannya keseimbangan bergeser ke arah mana. Atau jumlahnya yang menjadi banyak tuh yang mana. Ya. Nah, sebelum ditekan kamu hitung coba jumlah masing-masingnya. Setelah ditekan hitung jumlahnya masing-masing bagaimana. Itu ya. Kan kalau tekanan sama formal yang pangkat satu dia bergeser ke arah. Jadi dari permasalahan yang kamu punya di mana tadi? Ini Ya. Dinaikkan terus. atau Dinaikkan ternyata berarti iya betul pertimbangan berarti ke kiri. Berarti anak tiganya jadi di apa? Jadi bagaimana? Jadi banyak nggak? Sedikit. Sedangkan kita pengennya anak tiganya bagaimana? Banyak. Kalau anak tiga pengen banyak berarti suhunya dikurangi. atau suhunya yang Kebalikannya. mana yang besar atau yang kecil? Suhunya yang kecil. Ya? Yang diturunkan. Iya yang diturunkan. Berarti lihat kan dari ini ya, yang kecil ya. Berarti ini ngambilnya cuma satu doang. Iya, berarti kamu bikin rangkai kalimat bahwa kalau pengen NH3-nya banyak tuh tekanannya dibagaimanakan, volumenya bagaimana, suhunya bagaimana. Oh berarti juga kalau tekanan apa sih tekanan kalau yang bergeser ke kalau tekanan ke kecil. Sedangkan yang diinginkan yang mana? NH3 atau N2 dan H2? Novel. NH3 itu berarti udah jelas di sini. Kalau bergeser ke arah kanan. Ke arah yang mau yang lebih kecil atau sebelah kanan itu si NH3-nya bagaimana? Tekanannya harus diapakan? Terbesar. Oh berarti ngambilnya kalau suhu yang diturunkan tekanan diturunkan. Kesimpulannya. Iya. Ya. Berarti bukan kesimpulan keseluruhan. Secara bukan, secara dari permasalahan yang kamu punya, yang kita punya. Sedangkan tekanan harus Perbesar. diperbesar. Ya. Gitu kok. Oke, sudah. Saatnya kita menyajikan hasil karya ya, menyajikan hasil dari diskusi masing-masing. Sekarang Bapak akan persilakan dulu sebelum Bapak tunjuk kelompok siapa yang siap ke depan. Boleh ya, kelompok ini ya, silakan semuanya ke depan. Oke, yang lain boleh menyimak, barangkali nanti ada yang berbeda, boleh menyambungkan ya. Silakan dimulai dari yang mengorganisasi peserta didik. Ya. Ya, jadi kelompok ini menyebut bahwa faktor yang mempengaruhi pergeseran itu adalah suhu dan
tekanan katanya untuk kelompok ini. Kelompok yang lain bagaimana? Sama? Ada yang menyebut volume juga? Boleh tidak? Boleh saja. Tetapi kalian kan punya permasalahan di situ tentang orientasi masalah wacana. Di situ nampil nggak volumenya? Tidak ya. Oke, kalau karena kita tidak tampil volumenya, sementara adalah suhu dan tekanan. Ya, oke. Berikutnya yang tadi yang B-nya apa tadi? Reaksinya eksoterm. Kenapa reaksi eksoterm? Karena apa? Mengeluarkan kalor. Atau kelompok yang lain? Ya, kenapa menuliskannya eksoterm? Apa? Entalpinya negatif atau daya tahannya negatif. Ya, betul. Baik. Selanjutnya silakan yang bagian fase 3. Berdasarkan representasi pemodelan pada gambar 1 di atas, apakah yang dapat kalian temukan? Tabung A, tekanan keseimbangan awal molekulnya tidak saling berdempetan sehingga warnanya pudar. Dibandingkan dengan tabung C, setelah ditekan molekul H2, N2, dan NH3 saling berdekatan sehingga warnanya akan semakin pudar. Oke. Nah, berdasarkan di sini kira-kira bisa nggak kelihatan warna? Hah? Barangkali kelompok yang lain boleh. Kelompok yang lain kira-kira menyebutkannya apakah dari warnanya yang semakin pucat, semakin pudar, atau gimana? Silakan kelompoknya Naufal, boleh. Ya, silakan dibacakan hasil kelompoknya. Ayo Indah, silakan. Pada saat belum ditekan volumenya masih besar, molekul H2 berjumlah 7, molekul N2 berjumlah 4, molekul NH3 berjumlah 3. Oke. Sedangkan pada saat sudah ditekan volumenya mengecil, molekul H2 berkurang menjadi 6, molekul N2 menjadi 1, molekul NH3 bertambah menjadi 5, dan molekul semakin berdekatan. Oke. Nah, ini menurut kelompoknya Indah dan Naufal. Kelompok yang lain apakah sama dengan yang mana? Apa punya pendapat yang lain boleh? Sama dengan yang mana? Sama dengan dua-duanya? Oke, ya. Jadi boleh ya di bagian ini ya, kita kan sekarang di sini melihat ya, sambil menganalisis dari hasil apa yang kalian tampilkan gitu ya. Di sini adalah ternyata kita tidak bisa melihat pekat tidaknya ya. Jadi bisa menggunakan dari bagaimana sejumlahnya ya, jumlahnya. Kita beri aplaus untuk kelompok yang tampil ke depan ya. Oke, silakan boleh duduk. Selanjutnya kelompok mana yang akan tampil terkait dengan suhu? Boleh, kelompoknya Naufal, boleh silakan. Berdasarkan entalpi hanya, reaksi maju merupakan reaksi eksoterm, berarti reaksi mundur merupakan reaksi endoterm. Oke, ini kata kelompoknya Naufal, reaksi majunya di situ adalah reaksi eksoterm. Karena apa Naufal? Kenapa disebut eksoterm? Karena delta hanya negatif. Iya. Sedangkan reaksi mundurnya berarti reaksi mundur itu ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke arah kirinya berarti sebaliknya itu reaksi apa? Endoterm. Ya, yang lain ada yang beda? Sama ya. Nah, silakan dilanjutkan. Boleh. Ketika keseimbangan dinaikkan, jumlah gas NH3 yang dihasilkan semakin sedikit, yang berarti keseimbangan bergeser ke kiri, dengan kata lain bergeser ke reaksi yang sifatnya endoterm. Oke, jadi ketika suhunya dinaikkan gitu, ternyata dari tabel mungkin ya dilihatnya di situ adalah NH3-nya semakin apa? Sedikit, karena keseimbangannya malah bergeser ke arah kiri atau ke arah yang bersifat apa? Endoterm. Selanjutnya. Begitu pula sebaliknya, ketika suhu sistem keseimbangan diturunkan, jumlah gas NH3 yang dihasilkan semakin banyak, yang berarti keseimbangan bergeser ke kanan, dengan kata lain bergeser ke reaksi yang sifatnya eksoterm. Oke, ada yang beda? Kelompok lain?
Sama ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Naufal ya, oke. Silakan boleh. Kita sekarang akan menganalisis dan mengevaluasi hasil yang kalian punya. Nah, tadi kelompok mana sih yang berbeda dengan bagian perbahasan yang pertama? Ternyata yang pertama itu tadi haruslah apa? Yang dilihat bukan dari kepekatan gitu ya, tapi dilihat dari jumlah, karena yang nampil di LKPD kalian adalah jumlah apa? Molekul. Ya, nggak apa-apa ya, kelompok ini sudah bagus tadi juga. Tapi intinya itu kan adalah hasil dari mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan ya. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin tahu dari kesimpulan yang hasil akhir. Boleh, siapa? Tunjuk tangan. Mungkin kelompok yang ini ya. Kelompoknya Rudi boleh. Ini kesimpulan atau hasil analisis dari kelompoknya Rudi. Dari data di atas, apa yang mendapatkan kesimpulan tentang pengaruh tekanan volume dan suhu terhadap RH3 dihasilkan. Semakin besar tekanan atau volume diperkecil dan semakin rendah suhu yang diberikan, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang lebih kecil, NH3. Hal itu berpengaruh terhadap produksi NH3 yang semakin banyak. Oke, ya bagus kelompoknya Rudi, kelompoknya boleh, kelompoknya Linda, silakan. Untuk mendapatkan NH3 yang banyak, maka suhu harus diturunkan, sedangkan tekanan harus diperbesar. Oke, tekanannya diperbesar dan suhu diturunkan. Nah, itu hasil dari kelompoknya Indah. Oke ya, secara garis besar sebenarnya sama ya kelompok Rudi dengan kelompok Indah. Intinya hasil dari analisis kelompok masing-masing itu menyatakan apa? Kalau ingin NH3-nya banyak, suhunya dalam keadaan turun, kemudian tekanannya dalam keadaan diperbesar. Nah, sedikit sekarang Bapak memberikan penguatan ya di sini. Kalau tekanan diturunkan, volumenya diperbesar, ternyata gesernya ke apa? Iya, koefisien yang besar. Jadi mengikuti ke arah yang mana? Ingatnya adalah kalau tekanan diperkecil atau diturunkan, ya diperkecil, maka volumenya itu otomatis diperbesar, gesernya ke arah koefisien yang lebih besar. Pun sebaliknya. Satu lagi tentang suhu. Kalau suhu ada nggak faktor dari koefisien? Ada nggak pengaruh dari koefisien kalau yang untuk suhu? Tidak ada ya. Tapi kalau suhu itu adalah berdasarkan apa? Entalpi reaksi atau di situ delta. Nah, kalau ini eksoterm, berarti reaksi maju itu yang ke kanan itu adalah bersifat eksoterm. Jadi ingatnya kalau di sininya eksoterm, berarti yang ke kanannya eksoterm, gitu ya. Kalau misalnya sekarang Bapak punya D plus E berkeseimbangan membentuk L. Delta H-nya adalah plus 35 kJ per mol. Berarti ini reaksi apa? Endo. Berarti reaksi ke kanannya apa? Endoterm. Nah, sedangkan kalau suhu naik, gesernya ke apa tadi? Kalau suhu naik itu gesernya ke exo atau endo? Endo atau exo? Endoterm. Betul. Nah, kalau suhunya diturunkan, gesernya ke exoterm. Kalau ini pengen banyak si C-nya, berarti suhunya diapakan? C-nya pengen banyak, si C itu exoterm, berarti suhu diturunkan. Kalau ini pengen memperbanyak F, maka suhunya dibagaimanakan? Dinaikkan, karena si F-nya adalah bersifat endoterm. Itu saja mungkin kesimpulan akhirnya atau penguatan dari Bapak. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Ya? Tidak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sekarang silakan kita akan buat proses ya. Kita akan main kamor.
Pinnya ini ya. Silakan pinnya. Oke, baru 14. Silakan 5 orang lagi. Masih loading, silakan. Baik, kita mulai. Silakan kalian cukup pilih di situ warna merah atau biru dari ya. Lihat di masing-masing. Ya. Oke, kita lihat. Siapa yang pertama? Berapa paling cepat? Ya. Oke. Suhu diturunkan. Reaksi keseimbangan bergeser ke arah mana? 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3 delta H min. Delta H min 197 kilojoule. Pak, kuotanya habis. Oke, ketiga Rudi. Kedua sama. Kesatu. Apa? Oke, keempat adalah Nopal dan runner up kelima adalah dan Bunda. Ya, oke selamat yang juara 1, 2, 3. Nanti hadiahnya nanti ya Bapak kasih. Oke, ini biar seru prosesnya ya. Jadi oke ya, udah cukup ya. Oke, silakan kembali duduk ke posisi semula. Sekarang terakhir kita sudah ada di penghujung. Bapak minta feedback ya atau kita refleksi, boleh diisi untuk refleksinya. Habis? Oke, untuk refleksi pembelajaran Bapak kirim lagi ya. Oke, silakan. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Gitu ya, silakan diisi di Google Form yang sudah ada. Kalian mana saja yang mungkin masih bingung, mana yang sudah bisa, ya? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang pergeseran keseimbangan ya, sudah terakhir, dan pertemuan selanjutnya itu sebenarnya itu adalah terkait dengan reaksi keseimbangan di industri ya, di industri yaitu seperti pembuatan amonia yang tadi ya, Haber-Bosch, kemudian reaksi kontak dan sebagainya ya. Oke, yang tadi hasil dari post test mungkin ada yang masih di bawah ya, di bawah KKM atau tadi kan Bapak lihat tidak betul semua ya, nanti kita lihat mungkin nanti untuk penugasan itu bagi yang mereka yang belum paham ya, atau program yang remedial. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu tetap semangat ya. Yang tidak juara tidak apa-apa, yang juara mudah-mudahan selalu meningkatkan prestasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.